Alright teman-teman, hari ini kita akan melakukan daily lead code challenge lagi seperti biasa. Kemungkinan besar saya akan mengakselerate materi interview saya karena sepertinya banyak in demand dan lagi banyak kebutuhan untuk interview. Jadi saya rencana akan ngepost materi interview dengan lebih cepat. Awalnya rencananya seminggu sekali, tapi mungkin saya akan ngepost lebih cepat dan lebih sering. Dan kemudian saya juga akan memberikan giveaway mentorship one on one sama saya yang normally harganya $450 per jam. Saya akan berikan secara free untuk teman yang beruntung. Nanti kalau nanti saya berikan instruksinya gitu gimana caranya supaya mendapatkan free mentorship one on one ini. Tapi sebelum itu mari kita kerjakan dulu lead code hari ini. Oke. Jadi kayaknya TypeScript aja deh gampang. Atau Java ya. TypeScript aja deh gampang. Jadi basically pertanyaannya adalah kayak ada kotak gitu ya. Misalnya 1, 2, 3. Misalnya cuma satu. Kalau ada batunya tuh itu simbolnya 1, kalau nggak ada batunya simbolnya 0 gitu ya. By the way ini representasinya akan beda dengan apa yang digambarin di sini gitu. Tapi more or less nanti bentuknya kayak gini ya. Terus nah gini misalnya. Nah pertanyaannya adalah kayak kita bisa nge-chain untuk ngebunuh semua, ngilangin semua batu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ngilangin salah satu dari batu. Misalnya batu ini kulangin ya, aku bilangin jadi X gitu. Nah akhirnya yang satu row dan satu kolom itu bakal hilang juga. Jadi akhirnya kalau aku ngilangin ini jadi hilang juga. Ini juga jadi hilang, ini jadi hilang, gitu kan. Terus, sorry kita ulangi penjelasannya ya. Ini jadi hilang karena satu kolom, ini jadi hilang karena satu row, ini jadi hilang karena satu kolom, terus ya udah gitu, dan ini masih stay. Nah ini artinya dengan menghancurkan satu batu ini kita akan ngilangin 4 batu. Nah the thing adalah kayak yang harus kita ketahui ada konsepnya gitu, bukan konsep ya apa ya? Ya konsep sih, bahwa kalau kita ngilangin misalnya ngilangin X ya, ngilangin X, kita tuh bisa ngilangin any of the X, bisa aja mulai dari sini, bisa mulai dari sini, dan satu cluster tuh bakal rusak semua. Kenapa? Karena mereka bakal nge-chain lah ya gitu ya. Ini bakal ngancurin ini bakal ngancurin ini bakal ngancurin ini. Similarly kalau kita mulai dari sini, ini bakal ngancurin ini bakal ngancurin ini, dan ini bakal ngancurin ini. Sehingga kayak no matter where we start, kalau dia dalam satu cluster yang bakal hancur bareng-bareng, itu bakal hancur gitu. Dan kalau clusternya emang nggak akan hancur, mereka nggak akan hancur gitu kan. Jadi misalnya satu ini nggak akan hancur, kita bisa dari dia sebagai Y gitu. Nah jadi solusinya seperti apa gitu? Yang saya kebayang sih adalah kita nyobain aja gitu semua batu di sini, which is yang di input. Terus kayak kita hancur-hancurin gitu kan. Nanti hancur-hancurinnya ada algoritma sendiri. Cuma kayak basically kita hancurin. Oke, ini hancur. Setelah dia hancur, lihat mana yang lain yang bakal hancur gitu. Misalnya, oh gara-gara ini hancur, ini hancur. Gara-gara ini hancur, ini hancur. Gara-gara ini hancur, ini hancur gitu kan. Oke, bentar. Oh berarti kayak kita bakal harus nyisain satu batu berarti ya. Berarti perbedaannya adalah ini cuma jadi 1 gitu. Jadinya 3, which is n-1 number -1. Oke. Oke, make sense. Nah caranya adalah tadi kita ulangi ya.
Jadi caranya adalah misalnya kita mulai dari 00. Oke, 0 kita buang, duar. Terus akhirnya apa? Akhirnya 02 juga hilang, duar. Terus 020 juga hilang, duar. Terus yang terakhir adalah 22. 22 hilang, duar. Nah, hasilnya 4 kan, tapi dikurangi 1 karena batu terakhir ini nggak boleh hilang. Gitu. Karena kenapa batu terakhir belum nggak boleh hilang? Karena batunya tinggal 1. Gitu aja sih. Nah, caranya adalah gimana cara mengeksekusi itunya, gimana cara mengeksekusi barangnya. Bisa menggunakan BFS, bisa menggunakan DFS. Basically kita bilang bahwa pertama kita bikin adjacency list gitu, bahwa kayak ada hash map, row sama column. Terus nanti ada apa namanya, 0 ini points ke barang 1, 2, 3 gitu misalnya. Terus row nggak ada yang, coba kita pakai input yang bener ya, kita pakai ini coba ya. Row 0 tuh bakal connect ke 0 sama 1 gitu. Habis itu row 1 bakal connect ke 2 bakal connect ke 3 sama 4. Sedangkan kolom ini bakal connect ke 2, 0 bakal connect ke kolom 0 sama 3, kolom 1 bakal connect ke nothing, terus cuma 2 doang. Kolom 2 bakal connect ke 1 sama 4 gitu. Nah, habis itu kita bisa DFS aja gitu. Terus nanti row sama kolom, misalnya ada count di atas gitu, misalnya 0. Terus kalau visited, return, otherwise kayak apa namanya, di loop semua yang row sama kolom. Terus kayak kolom. Terus nanti dicek aja kayak if not visited, traverse, terus visited, visit dulu, terus countnya plus, terus traverse. Nah nanti ada bigger loop gitu yang kita nge-loop semuanya for all stones gitu. Di sini ntar ada count sama dengan 0, habis kita nge-DFS gitu sih. Kalau kayak gini berarti time complexity-nya harusnya adalah ON, karena setiap tempat bakal di-iterate sekali exactly. At worst sih ON square, karena kita misal harus ngecek ini kan kita bakal nge-loop ya, ini ON. Misalnya semuanya di kolom 0 semua gitu, berarti kita bakal ngecek ini terus-terusan, terus kayak visit apa enggak, dan ini bakal ON gitu. Terus dilakukan ON kali, jadi totalnya jadi ON square. Space complexity-nya bakal jadi ON. Udah gitu aja sih. So let's try it out. Saya Java-kan aja deh kali ya. Kayaknya Java lebih rapi deh ini. Java. Oke, refresh dulu. Kok Java kayaknya lebih rapi ngodingnya. Berarti yang penting adalah map integer, list of integer, rows,
terus columns-nya, terus tadi apa ya, lupa. Visited-nya berarti visited. Stones.length itu. Habis itu tadi apa lagi? Visited udah, count udah. Count. Oke, ini kurang. Count aja deh. Terus kita look for stones.length. Okay, if visited E sama dengan true, habis itu DFS stones E 0, stones E 1. Oke, sini count sama dengan 0, habis itu max sama dengan 0, itu return max -1. Udah kayak gitu kan ya. Tapi sekarang kita harus bikin adjacency listnya dulu. Oke. Susah juga ya ini for medium questions. Mungkin aku salah kali ya algonya, tapi this is yang paling kepikiran. Aku lihat solusinya apa ya. Rows.get or default. Stones E rows.get or default stone 0 new array list. Jadi ini listnya. Bisa ngopi sih. Bisa, astagfirullah. Apa sih? Oke. Terus row-nya kita tambahin I. Call-nya kita tambahin I. Habis itu kita balikin ke hash map-nya lah ya. Rows.put Oke, jadi harusnya ini udah benar. Habis itu kita DFS, oke. Iya, itu kenapa spacingnya kayak gitu? This is stones sama dengan stones.
and column gitu kan. Terus yang akan kita lakukan di sini adalah bakal coba di for dulu deh, for int index in apa sih namanya, rows dot get terus if visited barangnya ada, continue is to count plus visited index plus sama dengan true. Sip. Habis itu kita ada fs ini deh. Stones idx 0, stones idx 1. Oke, terus kita copy lagi. Oke, kita copy ini, paste. Woi, kenapa nggak bisa sih? Ya ampun, kenapa ini nggak bisa? Masya Allah. Oke, dfs stones dx0 stones idx1. Udah sih, kayak gini aja sih. Persis kan tadi. Ya, udah. Coba cek. Paling membalar. Iterator is null. How is that possible? Oh, calls. There you go. Ya, kok salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini? Oh, aku mulai dari 0 soalnya. Ya wis. Oke, sepertinya benar. Udah, kita coba dulu aja lah ya. Aku juga nggak yakin. Nggak semudah ini soalnya. Nah, kan salah kan. Oke. 3 bisa ngilangin 3 bisa ngilangin ini, bisa ngilangin ini, bisa ngilangin ini. 32, 31, 11. Ini 2. Kan harusnya 3 ya. Iya benar, harusnya 3 kan. 32 ngerangin 31 benar. Terus 3 ngilangin apa lagi nggak ada. 2 ngurangin 2, 1 ngurangin 1. Terus kayak nggak ada yang dihilangin lagi.
Iya bener, harusnya cuma 3 doang. What are you smoking, bro? 40 sama 44 nggak bisa ngelain apa-apa. I don't understand. Kenapa ini bisa 4? Oh, 32 ngirangin 31. 11 ngurangin 02. Salah satu nggak 31, satu ini plus 02. 44 sama 40 nggak ada yang ngilangin. And the thing here is like you are gonna leave one stone at the end. Apa ya? 32 dan 31. Satu kan. Iya pasti bakal kehilangan 1 stone. Sekarang 1 stone yang terakhir nggak bisa dihilangin. Tidak paham saya. Kenapa ini bisa 4 instead of 3? Apa saya salah ngerti soalnya? A stone can be removed, it shares either the same row or the same column as another stone has not been removed. Ya, benar. Tidak mengerti saya. Apakah ini harusnya di topological sort? Jangan-jangan. Nggak mungkin kan? Karena kan itu wis. Tapi ini nggak make sense deh. Ini bener-bener udah habis loh. 32 hilang. Satu hilang, satu hilang, 02 hilang, udah. I don't understand. Discussion. Ada yang salah ya? Kenapa ada salah pengertian sama soalnya? Nah, ini dia, pas nih. Oh, I see. Oh, oke. Oh my god. Ya. Ternyata bukan maximum. Like you can remove everything, bukan kayak N1. Ya. Oh, that's good. Okay. In that sense, then I don't have to do this then. Gini aja kalau gitu. Udah. Ya nggak sih?
There you go. Yes. Woo. Ternyata kalau ada barang lain masih bisa, kita nggak perlu kayak Intel yang cuma satu toaststones, kayak kalau ada yang sebelahan yang lainnya juga bisa. Ya, oke. Well, ternyata cuma salah mengerti soal, dan ya itulah pentingnya kita nge-clarify. Dan sebenarnya kalau ini kita lagi dalam interview, pasti orangnya bakal kasih tahu kita salahnya di mana dari pengertian soalnya. So this will not happen in the real interview context. But yeah, that's it. Pertanyaan hari ini cukup menarik. Kita belajar DFS yang cukup simple gitu, dan menggunakan membuat adjacency list yang apa namanya tidak eksplisit ya, kayak A connect sama B. Ini kayak kita bikin connectionnya tuh pakai bergantung sama row sama kolom. So that's one thing that we learned today. But otherwise, stay coding.